Masuk. Kalau dibilang expect, enggak sama sekali. Saya pun tidak, Pak. Saya pun tidak, Pak. Iya, Iksan tidak bisa berbohong. Saya Anda pun sama tidak, Pak. sekali tidak. Tadi gimana gue waktu pas awal-awal game, waktu pas bola Enggak, ada lu- di kotak penalti Chelsea gimana gue? Astagfirullah. Enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, setiap bolanya di arah Bola ke arah Sanchez gitu. Chelsea, iya. Gimana? La ilaha illallah. Pelan lagi ngomongnya. Kalau enggak, kalau gede kan mungkin buat gimmick. Iya. Kalau Iya. ini enggak dibuat dirinya sendiri. La ilaha illallah. Kok pasrah gue bilang. Berat sih PSG, berat. Itu mungkin pas di 5 menit awal gue masih ngerasa kayak belum deh nih. Iya, kayaknya Walaupun Chelsea udah ngagetin ya dari awal udah Chelsea ngegebrak. udah gitu, cuma gue ngerasa kayak dieselnya belum panas Iya. Gini. kayaknya PSG masih gimana. Tapi di menit 20 Le, ini percaya nggak percaya ya? Udah bilang menang Chelsea. Karena 20 udah 20 unggul. Iya, 20 menit awal itu 20 kita udah unggul. Iya, makanya 20 menit awal itu menentukan pertandingan. Menurut gua. Gimana Bro Karim? Ya, kan ada tiga fase kan. Di fase yang pertama itu gue ngelihat pas udah selesai 5 menitnya, 10 menitnya. Di sini kok nih something Chelsea-nya wrong. beda ya. Iya nih. Chelsea bener-bener nih, gue sampai ada catatan ya guys. Gue ada catatan gue sendiri, gue gak nyontek orang by the way. Coba buktiin kalau lu punya catatan, ayo. Iya, enggak apa-apa. Li pulang. Jadi Chelsea ini idenya ini ngedefend man to man, tapi kalau VT-nya drop ke first line, dia bener-bener dibikin susah buat Chelsea, dibikin susah karena langsung di press total, langsung nge-press high. Ya. Jadi ngebuat si PSG nggak bisa apa-apa. Ya. Menurut gua kudos, asik. Karena mungkin orang tahu kudos banget gua buat Gusto, kudos buat Reece James, Ya. Cafurella, Neto. Neto, Sanchez Palmer yang Sanchez. lagi Sanchez ya, paling top. Calobah. Ya bener semua sih. Semua enggak, gue ngerasa ini Chelsea the mindset itu beda banget. Datang ke sini benar-benar nunjukin apa alasan dia nyampe final, karena semua orang meragukan. Semua orang kayak apa ini gitu. Iya. Ditunjukin langsung. Kalau menurut Paul kayak gimana? Gua jujur ya, gue mau curhat sedikit lah di luar match ini. Gue punya agenda pribadi sama Chelsea karena gue fans Chelsea, dan gue ngerasa Chelsea adalah salah satu tim, dan bukan terjadi hari ini doang, bukan terjadi di CWC doang. Chelsea adalah tim yang jarang diapresiasi, khususnya di Indonesia, maksudnya di media-media Indonesia gitu. Makanya gue punya spiritnya lah bangun gerombol. Bukan mau jadi media yang ngebiasin Chelsea, tapi paling tidak menjadi media yang objektif atas semua tim-tim besar gitu. Kalau kalian masih nganggap Chelsea tim besar, itu yang pertama. Yang kedua, piala ini adalah piala yang baru dibuat, dan sebenarnya kan ini transformasi dari piala World Cup yang sudah ada sebelumnya. Kita pun pernah menang gitu loh. Tapi ini sangat besar buat Chelsea apa? Yang pertama, ini gini, 2 tahun 3 tahun terakhir fans Chelsea itu gundah-gulana. Kita nggak tahu mau kemana. Kita masih diambang trust issue. Apakah project anak muda dengan kontrak panjang, gaji kecil, dan pelatih muda ini works gitu loh. Jadi sebagai fans kita butuh keyakinan, ngerti nggak? Dan makanya gue bilang di preview bahwa ini ajang pembuktian untuk dua pihak. Yang pertama untuk pihak internal, misalnya fans tuh jadi respect, fans jadi percaya, fans jadi full support yang tadi kebelah dua, dan ajang pembuktian buat yang di luar juga, orang-orang yang biasa ngeremehin Chelsea gitu loh, bahwa Chelsea is Chelsea masih Chelsea yang lama walaupun bukan eranya Abra lagi. Setuju. Gitu loh. Jadi di luar pialanya, gue seneng banget sama game ini, memenangkan World Cup walaupun jalur bagannya cukup mudah ya dibandingkan dengan PSG ya, tapi yang dilawan adalah the best team in the world. Tim yang mengalahkan Atletico Madrid 4-0, Real Madrid 4-0, Inter Milan 5-0, Inter Miami 4-0, Munchen 2-0, Arsenal kalah, Liverpool kalah gitu loh. Jadi sebuah kebanggaan buat gua. Dan kita bahas yang seru kali ya, Enzo Maresca. Gaver. Ini gila sih menurut gua. Seorang Enzo Maresca dari Championship bisa nge-outclass Luis Enrique dalam 90 menit. Bukan hanya dari skor, tapi di atas lapangan mereka nggak bisa ngebangun apa-apa. Yang pertama Maresca lakukan adalah mereka ngunci 2 poros utama PSG, yaitu duo fullback mereka, Nuno Mendes sama Hakimi. Cara ngunci gimana? Hakimi di man to man press sama Neto nggak dilepas sama sekali. Untuk Mendes dia taruh Gusto di situ
Di lock Gusto di situ biar Mendes nggak bisa naik. Gitu loh. Itu satu. Kedua, Maresca melakukan overload di midfield dengan naruh Reece James sebagai midfield tambahan yang membuat progresi bola juga mampet. Vitinha kelihatan Vitinha itu gelandang yang selalu punya akal mau buang bola kemana. Tadi tuh muter-muter nggak jelas. Kita kayak ngelihat Manchester City ke DPL lagi stuck, tau nggak? Dimana bola sirkulasi horizontal aja, nggak ada vertical ball, gitu loh. Terus kapan lagi kita ngelihat PSG shoot dari jauh, gitu loh? Yang biasanya gol futsal, Ya, tiba-tiba dia nyoba shoot dari jauh. Itu tadi mentok. Ada tambahan nggak? Menurut gua yang diomongin Bang Oli semuanya benar tentang dia ngelock Hakimi dan Mendes, semuanya gue setuju. Dia naruh Neto di sana, dia naruh Gusto di sana. Tapi gue pribadi pertama kali ngeliat Reece James main di tengah. Ini bukan kali pertama Reece James main di tengah, tapi pertama kali dia works main di tengah tuh match tadi. Ya. Dan akhirnya Maresca juga sadar bahwa Malo Gusto nggak cocok untuk di invert. Malo Gusto lebih baik main overlap. Jadinya works banget dan Kelihatan kan? gol pertama Dia pemain kunci loh. Gol pertama assist dia kan yang ke Palmer. Yang dia capping, dia shoot di blok, dia muter, abis itu dia ngeblok ke shoot, terus ada Palmer di belakang. itu dia makanya. Dan semuanya bagus. Chalobah proper Chelsea. Ya, Jelas proper Chelsea. semua di sana yang semua orang ngeraguin dia, dipinjemin, rumor dijual, tapi pas mainin selalu ngasih. Digebukin. Nggak ada. Selalu ngasih 100% untuk Chelsea. Jadi ya Levi Colwill juga ya Ya. Cucurella. Menurut gua kalau andai kata Cucurella nggak ngeblok, gua lupa tuh Hakimi atau Due itu yang Due. ya. Itu mungkin gamenya nggak kayak gini. Game-nya berubah. Game-nya berubah. Tapi itu karena dan Robert Sanchez. Iya. Dan satu lagi, Caicedo, Yes. the best in the world. Jujur, benar. Gue nggak butuh validasi siapa-siapa. Menurut gue sebagai CDM nomor 6 pure ya, he's the best in the world. Dan satu lagi, Bentar, satu lagi, ada masukan Gravenberch? Nggak ada. satu lagi Rim. Enggak. Ugarte. Kalau- Satu lagi Rim ya. Nggak, sorry gini, Gravenberch bagus. Tapi di endingnya agak konsistensinya nggak kurang. sama kayak Ya. Caicedo. Betul, Caicedo full di PL, Hmm. lalu di Conference League, lalu di CWC. Dan itu Gravenberch itu bukan di posisi aslinya sebenarnya. Ya, Satu lagi pemain yang kita lupa sebut Bang. JP. Menurut gua, Maresca nggak usah pusing nyari JP nomor. siapa ya? Joe Pedro. Siapa? Pedro Zario. Oh iya. Menurut Gue gua. kasih nama JP karena ada Pedro Neto. Iya. Jadi nggak pusing. Kalau gua Pedro Zario aja. Kita akan panggil saja JP. Hernan Rigi. Tapi sebenarnya kita harus terima kasih sama Chelsea karena sekarang kita tahu cara memberhentikan PSG itu seperti apa. Ya, akhirnya Oh, iya, betul. ada yang ngebuka Kita blueprintnya ada yang kan. Betul. membuka Iya. gimana caranya taktiknya Enrique ini benar-benar dihancurkan dari apa? Dari lini tengahnya sama nutup dari Hakimi. Gue dari awal bilang sama kalau kalian pada denger gue bilang kalau this midfielder the stuff for Chelsea is it's too the bigal. Oke. Wallahi gue gak paham. Oke. Wallahi. Mungkin kalau lo kasih dia lanjut kita paham. Iya juga. Iya. Wallahi, Jadi lanjut. sisi lini tengahnya PSG ini lini tengahnya PSG ini benar-benar diberhentikan sama sesosok yang besar dari Chelsea. Yaitu? Enzo, Caicedo, Lavia. Lavia nggak main? Nggak ada Lavia. Oh, Reece Lavia nggak James. main. Reece James dan lain-lain. Hakimi ditutup. Santos kali maksud lu. Andre Santos bukan Lavia. Andre kan? Santos ada. Ah iya, Santos. Santos Iya, babak Santos. kedua. Ya, iya kan Lavia nggak main. Iya. Lavia. Iya, itu pokoknya bener-bener memang lini tengahnya berantakan banget dan gua nggak pernah lihat PSG sefrustasi hari ini. Ya. Benar. Frustasinya Gua setuju. kelihatan banget. Enrique-nya juga kayak dia mau ngomong apa lagi bingung. Kaget sama taktiknya yang diterapkan sama Maresca ini. Enrique tuh Gak kayak expect, gue gak expect. Gue gak expect serius. Enrique menurut gua pakai sorry. Pakai apa? Enrique pakai prinsip gua. Tangan gue udah capek, mulut gue udah capek bicara, satu tangan gue yang bicara. Kayaknya di belakang main tuh. Oh, siapa yang kena JP? Joe Pedro. Joe Pedro kena. Iya, iya. Pala udah capek, Mulut udah capek udah untuk capek, bicara, itu biarin tangan gue yang bicara. Iya. Ditampil. Nah itu kita per jam ini jam 5 subuh ini kita nggak tahu ya ada perseteruan ribut antara Chelsea sama dan itu sebenarnya ribut dari babak awal kan. Iya. Udah panas tuh dari gol pertama ribut, ya kan. Terus di ending yang paling mengagetkan adalah seorang Luis Enrique yang terkenal sangat kalem dan sentimennya sangat dramatis khususnya kenangan soal anaknya dan juara Liga Champions yang sangat ikonik itu tiba-tiba bisa emosi kayak gitu dan main tangan gitu loh. Frustasi. PSG kepanjangannya apa? Apa? Palmer shoot goal. Ya kita bahas Palmer kali ya. Iya boleh. Orang yang apa ya sangat amat klinis. Jujur.
Di game ini gue setuju. Dan gue mau denger masa ada yang masih bilang Palmer bukan big game player. Bab. Gitu loh. Gue setuju di game ini. Enggak dong di. Kalau bawa ke Conference League dia asis loh. Lo ya nggak mesti. Dua sih. Bukan. Enggak. Enggak. Nih. Iya tim kalian baru menang. Oke. Gue setuju dari tadi. Cuman untuk Palmer di game ini gue akui jago banget. Di game ini klinis parah. 20 game terakhir. Ini kan Sebenarnya enggak ngerti gak sih? 20 game terakhir. Oke. Cuman 3 GA open play sama 2 tadi gue hitung ya. 2 tadi gue hitung. Dia ada 3 tuh. 5 berarti. Iya, enggak sama 2 tadi gue hitung. Oke. Ini gue bisa salah cuman 3 game, cuman 3 Lo dia di CWC aja udah 3 gol. 3 gol, maksudnya 3 Belum gol. assist. 3 gol. 3 gol open play. Iya di CWC aja udah 3 gol. Iya 3 gol doang open play, 20 game terakhir. Iya, memang ada clearly ada penurunan. Iya, maksudnya kan sama Palmer. ada penurunan. Ada. Cuma gue seneng akhirnya gue Enggak, yang gue lawan adalah bukannya kan gini, ada narasi Palmer drop, gue setuju, ngerti nggak? Iya. Tapi narasi Palmer bukan big game player, gue nggak setuju. gue soalnya baru dengar big game player. Karena menurut gue Palmer tuh bukan perihal lu sampai sekarang nggak tahu dia big game player atau enggak menurut gue. Karena kan dia belum oke di Conference League, golin masih. Asis di final ini golin dan asis. Iya. Sejauh ini 2 fakta membuktikan kalau dia Iya. Di muncul. final Euro. Final Euro. Maksudnya ini kan fakta-fakta yang buktikan kalau enggak kok dia muncul. Jadi gue nggak tahu kalau di narasi Ya, dia bukan big game player Sempet ada gitu. gitu. Nah, cuman gue di satu main gue nggak tahu, gue nggak begitu merhatiin apa enggak. Satu main yang gue nggak begitu ngelihat dari Chelsea itu Enzo Fernandez, gue ngerasa. Yang barusan tadi. Yang Di game tadi? Iya di Iya. game tadi gue nggak begitu ngelihat. Ya, sebenarnya dia fasilitator sih di game ini menurut gua. Kenapa? Karena Enzo Fernandez posisi di tengah, ya kan? Kalau dia bermain seperti layaknya Enzo Fernandez, biasanya progresi bola melalui tengah. Ya. Ngerti nggak? Nah, kalau kita lihat tadi bola dari mana datangnya? Bola datangnya dari kaki Sanchez. Yes. Dari kaki Sanchez langsung ke flank. Oh, gila gue. Gitu loh. Sanchez tuh. Itu Gila. mungkin Mungkin di atas dikit 90% banget. itu. Iya. Gila gue. Sanchez depan. Deng Gusto, Neto. Iya. Yang Delap itu juga keren tuh. Iya, itu dari Sanchez. Sanchez. Gue ngerasa. Delap Piero, sorry. Makanya kita nggak boleh salah di sini. Iya. Della Pierre. Dengan ini gue juga sempat bilang ada something di Chelsea. Menurut gue klub World Cup tuh paling bagus untuk Chelsea. Paling pas. Yang pertama financial fair play selesai, Iya. aman. Yang kedua, finally the recipe for Enzo Maresca team Ketemu. Di kita ngelihat dari zaman group stage pas masuk knockout udah kayak ini tim apa nih gue bilang nih. Udah mulai ada ramuannya nih gue ngerasa nih. Makanya gue sempat bilang kan, gue gak tau off cam atau on cam, kalian bisa Lo ngomong sama gue sih, lo bilang Chelsea bakal menang. iya kan, gue bilang kan, ini ada something nih sama Chelsea nih, gue bilang nih. Yang gue ngerasa nih Maresca bakal jadi trend. Makanya kenapa gue pede, bukan pede 100%, cuman pede kalau ditanya siapa sih prediksi lo yang juara, gue bisa bilang Chelsea dan gue bisa nge-backup hal itu. Dan untung di match ini juga membuktikan, ya nggak? Menang dari segala sisi. Bahkan pemain. Gue gak expect sih menang dari segala sisi. Jujur nggak Parah. expect gue. Ini bukan perihal individual, bukan perihal taktik. Ini udah semua. Ini udah tim. Lu ngomongin ini tim perfect. Gue ngerasa di match itu. Lu ngelihat tim yang perfect. Enggak, gue bahkan pemain seflamboyan Ruiz aja tuh emosi di match Makanya itu. Itu pecah banget. lu ngelihat sekelas Vitinya dipaksa turun. Iya. Vitinya, Dembele menurut gue gak kelihatan match ini. nah iya. Gue liat ada apa nih? Iya, makanya maksudnya what's wrong the PSG ini? Naing. Dying. Ada apa sama PSG gitu? Yang tadinya gue ngira PSG bakal mancing, malah kepancing PSG di sini. PSG malah kepancing sama Chelsea. Malah kayak gue mau ngepres nih. Enggak, gue udah ngepres duluan gitu. Kick off-nya aja gagal. Dari babak kick kedua. off-nya Itu kan gagal. teknik diagonal pass direct ke flank. Terus bola digiring habis itu diumpan ke tengah. Lalu ada receiver yang punya kemampuan untuk ngecetak gol. Itu kan permainan PSG sebenarnya. Iya makanya. Tapi di copy paste. Yang pertama dianulir dulu sama Maresca. Mereka nggak boleh ngelakuin itu. Ya. Cara nganulirnya ada dengan melakukan hal yang sama.